Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. 11 ajaran mistis dari Syekh Siti Jenar. Yang pertama, Allah itu adalah keadaanku. Kenapa kawan-kawan pada memakai penghalang? Sesungguhnya aku inilah hak Allah, pun tiada wujud dua. Nanti Allah, sekarang pun Allah, tetap zahir batin Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Kedua, jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain dari Tuhan yang Maha Kuasa, ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apapun yang ia inginkan. Menurut beberapa sumber, diantaranya Subardi 1975, beberapa saat setelah Syekh Siti Jenar wafat, para wali mendengar suara yang berasal dari ruh Syekh Siti Jenar yang berupa ungkapan mistik tersebut. Ungkapan mistik itu merupakan ungkapan terakhir dari sang sufi sebagai bukti bahwa sampai sesudah wafatnya dia memperoleh apa yang diinginkannya dan menjadi bukti kebenaran ajarannya, yakni kehidupan sejati dalam kesatuan manunggaling kaula Gusti. Ketiga, tidak usah kebanyakan teori semu. Sesungguhnya ingsun inilah Allah, nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. Maksud bebas ungkapan tersebut adalah tidak usah kebanyakan bicara tentang teori ketuhanan. Sesungguhnya ingsun, dalam tanda kurung aku sejati, inilah Allah, yaitu ingsun, kedirian yang sejati. Juga bergelar Prabu Satmata, Tuhan yang maha melihat, maha mengetahui segala-galanya, dan tidak boleh ada yang lain yang penyebutannya mengarah kepada Allah sebagai Tuhan. Yang keempat, sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, akan tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. Menurut Syekh Siti Jenar, keberadaan zat hanya ada beserta kemantapan hati dalam merengkuh Tuhan. Dalam diri tidak ada apa-apa kecuali menjadikan manunggal sebagai niat yang mewarnai segala hal yang berhubungan dengan asma, sifat, dan afal pribadi. Inilah diantara maksud utama ungkapan tersebut. Jadi pemahaman atas ungkapan itu harus tetap berada dalam lingkup kemanunggalan, tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan perangkat syariat dan tarekat, apalagi sekedar syariat lahiriah. Kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dan keseluruhan pribadi dalam merengkuh Allah, sebagaimana ruh Allah pada awalnya ditiupkan atas setiap pribadi manusia. Kelima, marilah kita berbicara dengan terus terang. Aku ini Allah, akulah yang sebenarnya disebut Prabu Satmata. Tidak ada yang lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan, selamanya bukan, karena badan tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati, dan untuk semua orang kita membuka tabir, artinya membuka rahasia yang paling tersembunyi. Keenam, tidak usah banyak tingkah. Saya inilah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata. Ketahuilah bahwa tidak ada bangsa Tuhan yang lain selain saya. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya kan tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang ini adalah ilmu yang sejati, yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi, semuanya sama. Sudah tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan lagi. Jika ada perbedaan yang bagaimanapun juga, saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. Ketujuh,
Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabannya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh. Tetapi hanya orang yang terpilih yang bisa melihatnya, yaitu orang yang suci. Ungkapan nomor 5, 6, dan 7 dinyatakan dalam sidang para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri, bertempat di Giri Kedaton. Penjelasan Syekh Siti Jenar bahwa dirinya bukan badan menanggapi pernyataan Maulana Maghribi yang bertanya, tetapi yang kau tunjukkan itu hanya badan. Syekh Siti Jenar menyampaikan ajaran Ingsun yang dikemukakan secara radikal, yang mengajarkan kesamaan tuntas antara sang pembicara dengan Allah. Ini sebagai efek dari berbagai pengalaman spiritualnya yang demikian tinggi, sehingga menunggaling Kaula Gusti juga meniscayakan adanya menunggalnya kalam, pembicaraan, sabda, ataupun firman. Adapun gelar Prabu Sat Mata memiliki makna sama dengan Hyang Manon atau Yang Maha Tahu. Gelar tersebut juga diberikan kepada para wali Songo kepada Sunan Giri. Nampaknya pada waktu itu bahwa Syekh Siti Jenar memiliki pendirian tegas bahwa ilmu spiritual harus diajarkan kepada semua orang, karena justru dengan membuka tabir itulah orang akan mengetahui hakikat kehidupan dan rahasia hidupnya. Kedelapan, Syekh Lemah Abang namaku, Rasulullah ya aku, Muhammad itu ya aku, Asma Allah itu sesungguhnya diriku, ya akulah yang menjadi Allah Ta'ala. Ungkapan mistik Syekh Siti Jenar tersebut menunjukkan bahwa dalam teologi menunggaling Kaula Gusti tidak hanya terjadi proses kefanaan antara hamba dan penciptanya, sebagaimana apa yang dialami oleh Bayazid Al-Bustami dan Mansur Al-Halaj dalam kasus pengalaman mistik Syekh Siti Jenar antara syahadat Rasul dan syahadat Tauhid ikut larut dalam kefanaan, sehingga dalam pengalaman mistik menunggal ini terjadi kemanunggalan diri, Rasul, dan Tuhan. Suatu titik puncak pengalaman spiritual yang sudah dialami oleh para ulama sufi sejak abad ke-9, yakni sejak fananya Bayazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, anak al-Haqnya Mansur Al-Halaj, juga Ainul Qudat Al-Hamadani, dan Syekh Al-Ishraq, Syuhrawardi Al-Maqtul, dan akhirnya menemukan titik kulminasinya pada teologi menunggaling Kaula Gustinya Syekh Siti Jenar. Kesembilan, sesungguhnya lah lafal Allah, yaitu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tiada nampak, membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah. Padahal sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk, hancur lebur, bercampur tanah. Lain lagi jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam syarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak supitan, bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu menjadi wujud saya, tiada susah payah, kudatan kehendaknya pergi kemana saja, tiada haus, tiada lelah, tanpa penderitaan dan tiada lapar. Kekuasaannya dan kemampuannya tiada kenal rentangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kewijaksanaan tanpa saya ketahui keluar dan masuknya. Tahu-tahu saya menjumpai ia sudah ada di sana. Kesepuluh, rahasia kesadaran kesejatian kehidupan. Ya Ingsun, ini kesejatian hidup. Engkau sejatinya Allah. Ya Ingsun, sejatinya Allah, yakni wujud yang berbentuk, itu sejatinya Allah. Sir atau rahasia itu Rasulullah. Lisan pengucapan itu pun Allah. Jasad Allah, badan putih tanpa darah,
sir Allah, rasa Allah, rahasia kesejatian Allah. Ya ingsun, aku ini sejatinya Allah. Ke-11, adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal ruh yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tiada diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri sekehendaknya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.